Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Safira. NIM saya 0701171020. Saya dari kelas Ilmu Komputer 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika fuzzy, tepatnya adalah sistem inferensi fuzzy. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pengertian logika fuzzy. Logika fuzzy adalah salah satu cara untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Di sini ada suatu gambar yang menggambarkan ruang input dan ruang output. Antara ruang input dan output terdapat suatu kotak hitam yang harus memetakan input ke output yang sesuai. Di ruang input itu adalah semua total persediaan barang yang mungkin terjadi, dan di ruang output adalah semua jumlah produksi barang yang mungkin terjadi. Nah, di dalam ruang input itu berisi persediaan barang akhir, dan di ruang output adalah berisi produksi barang yang esok. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pengertian dari sistem inferensi fuzzy. Sistem inferensi fuzzy atau fuzzy inference system atau FIS adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Nah, di sini sudah ada bagaimana cara kerja sistem inferensi tersebut. Pertama, input yaitu sebuah data dimasukkan ke dalam proses fusifikasi, lalu masuk ke dalam proses mesin inferensi, setelah itu masuk ke dalam difusifikasi, dan ketiga tersebut akan masuk ke dalam basis pengetahuan fuzzy. Dan selanjutnya dari basis pengetahuan fuzzy maka akan mengeluarkan suatu output. Setelah berikut adalah penjelasan dari cara kerja sistem inferensi fuzzy. Yang pertama, basis pengetahuan adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Kedua, fusifikasi adalah proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan mu(x) yang disimpan dalam basis pengetahuan fuzzy. Ketiga, inferensi. Inferensi adalah proses untuk mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan atau if-then rules yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan. Secara ringkas, inferensi adalah proses pengambilan kesimpulan. Inferensi harus ada rule atau aturan yang umumnya dituliskan if antecedent atau kondisi, dan consequent atau kesimpulan. Proses inferensi memperhitungkan semua aturan yang ada. Yang terakhir adalah difusifikasi. Difusifikasi adalah proses mengubah output fuzzy yang diperoleh dari tahap inferensi menjadi nilai tegas atau CRISP menggunakan fungsi keanggotaan yang sesuai dengan saat dilakukan fusifikasi. Metode difusifikasi ialah centroid atau center of area atau COA, atau center of gravity atau COG, average atau rata-rata. Ada beberapa metode dalam sistem inferensi fuzzy. Di sini saya hanya menjelaskan metode Tsukamoto, metode Sugeno, dan metode Mamdani. Sebenarnya masih ada metode yang lainnya, hanya saja ketiga metode ini yang sering dipakai. Nah, langsung saja, apa sih metode Tsukamoto? Pertama kali, metode ini diperkenalkan oleh Tsukamoto. Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada atau yang berbentuk if dan harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas atau CRISP berdasarkan apa predikat atau file strength. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot. Selanjutnya ialah metode Sugeno. Apa sih metode Sugeno? Pertama kali metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno. Metode Sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang dipresentasikan dalam bentuk if-then, di mana output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linier. Ada dua metode Sugeno, yaitu model fuzzy Sugeno orde 0 dan model fuzzy Sugeno orde 1. Yang pertama, bentuk umum model fuzzy Sugeno orde 0 jika X1 adalah A1, X2 adalah A2, dan seterusnya. Kemudian Z sama dengan K. Yang kedua, bentuk umum model fuzzy Sugeno orde 1 adalah jika X1 adalah A1, X2 adalah A2, dan seterusnya, maka Z sama dengan P1 dikali X1 dan seterusnya ditambah Q. Baiklah, sekarang kita masuk ke metode Mamdani. Apa sih metode Mamdani itu? Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani tahun 1975.
Pada metode Mamdani, aplikasi fungsi implikasi menggunakan min. Sedangkan komposisi aturan menggunakan metode max. Metode Mamdani dikenal dengan metode max-min. Inferensi output yang dihasilkan berupa bilangan fuzzy, maka harus ditentukan suatu nilai Cripps tertentu sebagai output. Proses ini dikenal dengan defusifikasi. Ada tahapan untuk mendapatkan output. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzzy, yang kedua, aplikasi fungsi implikasi, dan yang ketiga adalah komposisi aturan. Ada 3 metode untuk melakukan inferensi fuzzy, yaitu max additive dan probabilistic OR. Dan yang terakhir adalah defusifikasi. Defusifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy. Ada beberapa metode yang dipakai dalam defusifikasi. Yang pertama ialah metode centroid. Pada metode ini, penetapan nilai Cripps dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy. Yang kedua, metode bisector. Metode ini, solusi Cripps diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan. Yang ketiga, metode means of maximum atau MOM. Pada metode ini, solusi Cripps diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Yang keempat, metode largest of maximum atau LOM. Pada metode ini, solusi Cripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Dan yang terakhir ialah metode smallest of maximum atau SOM. Pada metode ini, solusi Cripps diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal inferensi fuzzy. Di sini ada soal yaitu data produksi PT XYZ dalam 4 tahun sebagai berikut. Bahan baku paling banyak adalah 1.400, paling sedikit adalah 800. Permintaan paling banyak adalah 1.500, paling sedikit adalah 700. Produksi paling banyak adalah 1.600 dan paling sedikit adalah 600. Jika diketahui tahun ini jumlah bahan baku 1.200 dan jumlah permintaan 1.300, apabila menggunakan 4 rule sebagai berikut. R1. Jika bahan baku naik dan permintaan naik, maka produksi naik. R2. Jika bahan baku turun dan permintaan turun, maka produksi turun. R3. Jika bahan baku naik dan permintaan turun, maka produksi turun. R4. Jika bahan baku turun dan permintaan naik, maka produksi naik. Maka tentukanlah jumlah produksi ideal untuk tahun ini. Selesaikan masalah ini dengan metode Sugeno. Tetapi rule-nya berubah menjadi seperti di dalam video ini. R1, jika bahan baku naik dan permintaan naik, maka produksi 0,5 dikali bahan baku ditambah 0,5 dikali permintaan. R2, jika bahan baku turun dan permintaan turun, maka produksi adalah 0,25 dikali bahan baku ditambah 0,25 dikali permintaan. R3, jika bahan baku naik dan permintaan turun, maka produksi 0,5 dikali bahan baku ditambah 0,25 dikali permintaan. R4, jika bahan baku turun dan permintaan naik, maka produksinya 0,25 dikali bahan baku ditambah 0,5 kali permintaan. Di sini adalah penyelesaian dengan metode Tsukamoto. Yang pertama, menggunakan fusifikasi atau penentuan derajat keanggotaan. Di sini dapat dilihat bahwa grafik keanggotaan dari bahan baku. Langsung saja kita menghitung Z naiknya. Rumusnya adalah X dikurang A per B dikurang A. X adalah 1.200, A adalah 1.400, dan B 800. Maka 1.200 dikurang 800 per 1.400 dikurang 800. Hasilnya adalah 400 per 600. Dan 400 dibagi 600, 2/3 sama dengan 0,67. Menghitung Z turun. Rumusnya adalah B dikurang X per B dikurang A. Seperti tadi, B nilainya 800, X nilainya 1.200, dan A nilainya 1.400. Maka 1.400 dikurang 1.200 per 1.400 dikurang 800. Maka hasilnya 200 per 600. 200 dibagi 600 adalah 1/3. 1/3 adalah 0,33. Lalu yang kedua ialah dengan permintaan. Di sini dapat dilihat bahwa grafik dari keanggotaan permintaan. Nah, langsung saja kita hitung Z naiknya. Seperti dengan rumus sebelumnya, ialah X dikurang A per B dikurang A. Di sini X-nya ialah 1.300, B-nya 700, dan A 1.500. Maka akan mendapatkan hasil 0,75. Dan Z turunnya sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus yang sama, yaitu B dikurang X per B dikurang A. Maka hasilnya akan mendapatkan 0,25.
Maka setelah itu kita menghitung Z naik. Rumusnya seperti rumus sebelum-sebelumnya, ialah X dikurang A per B dikurang A. Z naik adalah 0,67 didapat dari minimum yang tadi. Dan di sini X belum diketahui, maka X dikurang 600 per 1600 dikurang 600. Maka kalikan saja, kalikan silang. Maka nanti hasilnya 670 ditambah 600 dan X adalah 1270. Selanjutnya kita ke rule yang kedua, ialah jika bahan baku turun dan permintaan turun, maka produksi pun turun. Di sini sudah ada penyelesaiannya dari R2. Apa predikat 2 minimum 0,33 dan 0,25. Kenapa bisa mendapati angka tersebut? Karena kita sebelumnya sudah mencari bahan baku turun dan permintaan turun. Maka kita letakkan di sini hasilnya yang sebelumnya sudah kita telah cari. 0,33 dari bahan baku turun dan 0,25 dari permintaan turun. Dan hasilnya ialah 0,25. Kita ambil dari nilai yang terkecil. Z turun rumusnya seperti rumus-rumus sebelumnya, yaitu B per X dikurang B per A. Z turunnya ialah 0,25, yaitu diambil dari nilai minimumnya. Dan di sini nilai B 1600, maka dikurang dengan X karena X belum diketahui. Dan per B-nya 1600 dikurang 600. Dan hasil akhirnya adalah 1350. Baiklah, kita masuk ke rule yang ketiga. Jika bahan baku naik dan permintaan turun, maka produksi pun turun. Di sini sudah ada penjelasannya. Sama seperti cara sebelumnya, mencari nilai minimum dari bahan baku naik dan permintaan turun yang telah kita cari sebelumnya. Maka akan mendapatkan hasil 0,25. Setelah itu, mencari Z turun dan rumusnya sama seperti sebelumnya, dan hasilnya akan mendapatkan nilai yang sama dengan rule yang kedua. Selanjutnya adalah rule yang keempat. Jika bahan baku turun dan permintaan naik, maka produksi pun naik. Apa predikatnya? Adalah nilai minimum dari baku turun dan permintaan naik. Di sini dari kedua nilai tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil 0,33 karena ia adalah nilai yang paling minimum. Dan selanjutnya sama seperti perhitungan sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke langkah yang terakhir dari metode Tsukamoto ini, yaitu difusifikasi. Di sini mencari jumlah produksi yang ideal. Maka rumusnya adalah alfa predikat 1 dikali X1 ditambah alfa predikat 2 dikali X2 ditambah alfa predikat 3 dikali X3 ditambah alfa predikat 4 dikali X4 per alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah alfa predikat 4. Maka di sini kita letakkan semua hasilnya yang telah kita cari sebelumnya dari alfa predikat 1 sampai alfa predikat 4 dan X1 hingga X4. Maka akan mendapatkan hasil 1221,87. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode Sugeno. Di metode Sugeno ini sama seperti metode Tsukamoto, hanya saja beda pada rule-nya. Metode Sugeno di soal sudah diketahui rule-nya tersendiri dan beda dengan metode Tsukamoto. Jadi di sini rule yang pertama, jika bahan baku naik dan permintaan naik, maka produksinya 0,5 dikali bahan baku ditambah 0,5 dikali permintaan. Rule yang pertama, apa predikat 1, nilai minimum dari bahan baku naik adalah 0,67 dan nilai dari permintaan naik 0,75. Maka nilai yang paling minimum ada 0,67. Di sini X1-nya itu sudah diketahui dari rule pertamanya. Jadi di sini 0,5 dikali bahan baku. Bahan bakunya 1200. 1200 dapat dari mana? Dari soal. Karena di soal adalah bahan baku yang diketahui adalah 1200 dan permintaannya adalah 1300. Maka akan kita mendapatkan hasil yaitu 1250. Untuk rule yang selanjutnya adalah rule yang kedua. Jika bahan baku turun dan permintaan turun, maka produksinya 0,25 dikali bahan baku ditambah 0,25 dikali permintaan. Penyelesaiannya apa predikat 2? Nilai minimum dari bahan baku turun adalah 0,33 dan nilai dari permintaan turun adalah 0,25. Jadi nilai minimum di antara kedua tersebut adalah 0,25. Maka kita cari X2-nya. X2-nya ialah 0,25 dikali 1200. 1200 tadi ialah
dari soal karena diketahui bahwasannya bahan bakunya adalah 1.200 dan permintaannya 1.300. Maka dari itu 0,25 dikali 1.200 ditambah 0,25 dikali 1.300, maka kita akan mendapatkan hasil 625. Selanjutnya adalah rule yang ketiga. Rule ketiga adalah jika bahan baku naik dan permintaan turun, maka produksi 0,5 dikali bahan baku ditambah 0,25 dikali permintaan. Untuk mencari apa predikat 3 seperti sebelumnya, mencari nilai minimum dari bahan baku naik dan permintaan turun. Jadi hasilnya 0,25 seperti dengan rule yang kedua. Setelah itu mencari nilai X3. Di sini sudah diketahui bahwasanya 0,5 dikali bahan baku adalah 1.200 ditambah 0,25 dikali 1.300. Maka hasilnya adalah 925. Dan yang terakhir ialah rule yang keempat. Jika bahan baku turun dan permintaan naik, maka produksi 0,25 dikali bahan baku ditambah 0,5 dikali permintaan. Maka di sini apa predikat 4-nya? Mencari nilai minimum dari bahan baku turun 0,33 dan permintaan naik 0,75. Maka di antara kedua tersebut nilai minimumnya adalah 0,33. Dan di sini mencari nilai X4 seperti sebelumnya. Sudah diketahui bahwa 0,25 dikali bahan bakunya 1.200. Maka nanti kita akan mendapatkan hasil 950. Langkah terakhir dari metode Sugino ialah difusifikasi. Difusifikasi ini seperti metode Tsukamoto, mencari jumlah produksi ideal, dan di sini rumusnya juga sama dan hasilnya adalah 1025,67. Kelas selanjutnya kita akan memasuki contoh soal dengan metode Mamdani. Di sini ada suatu soal yaitu suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis RST dari data 1 bulan terakhir. Permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang sebanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fase sebagai berikut. Rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa kemasan makanan jenis RST yang harus diproduksi? Jika jumlah permintaan sebanyak 400 kemasan dan persediaan di gudang masing-masing 300 kemasan. Selesaikan dengan metode Mamdani. Baiklah, kita akan memasuki metode Mamdani. Di sini langkah awalnya dengan fusifikasi atau penentuan derajat keanggotaan. Di sini juga sudah terdapat grafik dari keanggotaan permintaan. Dan sini juga terdapat rumus untuk permintaan naik dan permintaan turun. Baiklah, untuk permintaan naik X, jika X lebih kecil dari 1.000 maka nilainya 0. Jika X di antara 1.000 sampai 5.000 maka rumusnya X dikurang 1.000 per 4.000. Jika X lebih besar dari 5.000 maka nilainya 1. Untuk permintaan turun itu kebalikan dari permintaan naik. Jika X lebih kecil dari 1.000 maka nilainya 1. Jika X di antara 1.000 sampai 5.000 maka rumusnya 5.000 dikurang X per 4.000. Jika X lebih besar dari 5.000 maka nilainya 0. Baiklah, kita akan memasuki metode Mamdani. Di sini langkah awalnya dengan fusifikasi atau penentuan derajat keanggotaan. Di sini juga sudah terdapat grafik dari keanggotaan permintaan. Dan sini juga terdapat rumus untuk permintaan naik dan permintaan turun. Baiklah, untuk permintaan naik X, jika X lebih kecil dari 1.000 maka nilainya 0. Jika X di antara 1.000 sampai 5.000 maka rumusnya X dikurang 1.000 per 4.000. Jika X lebih besar dari 5.000 maka nilainya 1. Untuk permintaan turun itu kebalikan dari permintaan naik. Jika X lebih kecil dari 1.000 maka nilainya 1. Jika X di antara 1.000 sampai 5.000 maka rumusnya 5.000 dikurang X per 4.000. Jika X lebih besar dari 5.000 maka nilainya 0. Selanjutnya di sini terdapat
grafik keanggotaan persediaan yaitu sedikit dan banyak, dan di sini juga terdapat rumus dari persediaan banyak dan persediaan sedikit. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, caranya juga sama dan rumusnya juga sama. Dan juga terdapat hasil dari fusifikasi yang telah dihitung, yaitu dari permintaan turun 400, maka rumusnya 5.000 dikurang 4.000 per 4.000, maka hasilnya 0,25. Di sini permintaan naik 4.000 juga, maka 4.000 dikurang 1.000 per 4.000, maka hasilnya 0,75. Dan fusifikasi dari persediaan sedikit nilainya 300, maka rumusnya 600 dikurang 300 per 500 sama dengan 0,6. Dan yang terakhir, persediaan banyak yang nilai 300, maka di sini rumusnya 300 dikurang 100 per 500 sama dengan 0,4. Selanjutnya kita ke metode yang kedua, yaitu metode inferensi. Kita menggunakan rule yang telah diketahui di soal, yaitu rule yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Dan di sini seperti metode Tsukamoto dan Sugino, di sini mencari nilai minimum. Dilihat juga dari grafiknya, nilai minimumnya ialah 0,25 dan nilai minimum dari persediaan banyak adalah 0,4, maka nilai yang paling sedikit atau nilai minimumnya adalah 0,25. Selanjutnya ialah rule yang kedua. Sesuai dengan soal, diketahui jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Nah, seperti sebelum-sebelumnya, mencari nilai minimum dapat dilihat juga dari grafik. Di sini nilai minimum dari permintaan turun adalah 0,25 dan persediaan sedikit adalah 0,6. Maka nilai minimum di antara kedua tersebut adalah 0,25. Baiklah, kita ke rule yang ketiga. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang pun bertambah. Sama seperti sebelumnya juga, mencari nilai minimum dapat dilihat juga dari grafik. Di sini nilai minimum dari permintaan naik adalah 0,75 dan persediaan banyak adalah 0,4. Maka nilai minimum di antara kedua tersebut adalah 0,4. Oke, selanjutnya kita ke rule yang terakhir, yaitu rule yang keempat. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Seperti sebelumnya, mencari nilai minimum dapat dilihat juga dari grafik. Di sini nilai permintaan naiknya adalah 0,75 dan persediaan sedikitnya 0,6. Jadi nilai minimum di antara kedua tersebut adalah 0,6. Baiklah, langkah selanjutnya ialah komposisi rule menggunakan fungsi max. Di sini juga terdapat grafik. Grafik ini didapat dari gabungan grafik-grafik yang sebelumnya. Jadi di sini kita mendapatkan A1, A2, dan A3 dan menjadi himpunan fase yang baru. Di sini ada rumus untuk mencari A1. Rumusnya adalah A1 dikurang 2000 per 5000 sama dengan 0,25. 0,25 didapat dari grafik. Di sini 0,25 jadi kalikan silang, nanti akan mendapatkan hasil 3250. Untuk mencari A2 adalah A2 dikurang 2000 per 5000 sama dengan 0,60. Di sini 0,60 dapat dilihat dari grafik bahwasanya 0,6 sama dengan 0,60. Jadi dikalikan silang aja, nanti bakal dapat hasilnya itu 5000. Dengan demikian, fungsi keanggotaan untuk himpunan fasi baru adalah rumusnya Z sama dengan jika Z lebih kecil 3250 maka nilainya 0,25. Jika nilai Z di antara 3250 sampai 5000 maka rumusnya Z dikurang 2000 per 5000. Jika nilai Z lebih besar dari 5000 maka nilainya 0,6. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tahap yang terakhir dari metode Mamdani, yaitu defusifikasi. Pada tahap ini digunakan metode sentroid. Di sini terdapat metode sentroid, rumusnya adalah Z bintang sama dengan integral Z dikali mu C dikali Z dikali dz, yaitu disebut dengan momen, per integral mu C dikali Z disebut dengan luas. Di sini juga terdapat cara menghitung momen dari momen 1 sampai momen 3 dan juga jawabannya. Setelah itu kita mencari luas daerah sesuai dengan grafik yang tadi kita buat dan kita dapat dari A1 sampai A3. Di sini hasil dari A1 ialah
812,5, A2 743,75, dan A3 hasilnya adalah 1200. Baiklah, kita memasuki tahap yang terakhir dari metode Mamdani, yaitu difusifikasi. Pada tahap ini digunakan metode sentroid. Di sini juga terdapat rumus dari metode sentroid, yaitu Z bintang sama dengan integral Z dikali mu C dikali Z dikali dc, yaitu disebut dengan momen per integral mu C dikali Z yang disebut dengan luas daerah. Di sini terdapat cara menghitung momen 1 dari momen 3. Di sini juga terdapat hasil dari momen 1 sampai momen 3. Dan setelah itu kita menghitung luas daerahnya, yang sebelumnya kita lihat dari grafik yang telah digabungkan dari A1 sampai A3. Di sini ada hasilnya, yaitu A1 812,5, A2 743,75, dan A3 hasilnya 1200. Selanjutnya kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu dari rumus metode sentroid ini menggabungkan dari momen perluas tadi dengan rumus yang tadi. Baiklah, di sini tinggal ditambahkan saja, dijumlahkan dan dibagikan dengan luas daerah yaitu A1 sampai A3 tadi, dan akan mendapatkan hasil 4247,74. Jadi jumlah makanan kalian jenis RST yang harus diproduksi sebanyak 4248 kemasan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sistem inferensi fazi dengan metode Tsukamoto, Sugeno, dan metode Mamdani. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.